Anatomi dasar, klasifikasi anatomi. Studi anatomi dasar mencakup berbagai pendekatan untuk memahami tubuh manusia, anatomi makroskopis. Melibatkan pengamatan struktur tubuh yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Contohnya, diseksi mayat untuk mempelajari organ seperti hati, jantung, dan otak. Studi sistem organ seperti kerangka tubuh, skelet, dan sistem muskuloskeletal. Anatomi mikroskopis menggunakan mikroskop untuk mempelajari jaringan dan sel, termasuk jaringan epitel, misalnya kulit dan lapisan organ dalam. Struktur mikroskopis dari pembuluh darah, seperti kapiler. Anatomi fungsional, fokus pada hubungan struktur dengan fungsinya. Contohnya, bentuk alveolus paru-paru memungkinkan difusi oksigen yang efisien. Anatomi klinis, aplikasi anatomi dalam praktik medis. Seperti mengenali lokasi pembuluh darah saat mengambil sampel darah atau memasang infus. Klasifikasi anatomi adalah cara untuk mengorganisir dan mengategorikan berbagai aspek tubuh manusia yang dianalisis dalam studi anatomi. Klasifikasi ini memudahkan pemahaman dan memetakan berbagai struktur tubuh dengan cara yang terorganisir. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan anatomi. Tergantung pada fokus atau pendekatan yang digunakan dalam mempelajarinya. Berikut adalah klasifikasi anatomi secara terperinci, satu persatu. 1. Klasifikasi anatomi berdasarkan bagian tubuh. Anatomi manusia dapat dibagi berdasarkan bagian tubuh, baik secara struktural, seperti tulang, otot, organ, maupun fungsional, seperti sistem tubuh. A. Anatomi makroskopik, gross anatomy. Deskripsi merupakan bagian anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat dengan mata telanjang, tanpa bantuan alat seperti mikroskop. Ini mencakup organ-organ utama dan sistem tubuh yang dapat dipahami melalui palpasi, pemeriksaan visual, dan diseksi. Contoh, struktur tubuh besar seperti otak, jantung, ginjal, hati, paru-paru, dan sistem pencernaan. B. Anatomi mikroskopik, mikroskopik anatomi. Deskripsi merupakan cabang anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang hanya dapat dilihat menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Anatomi mikroskopik berfokus pada sel dan jaringan. Contoh, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan struktur seluler lainnya yang membentuk tubuh manusia. 2. Klasifikasi anatomi berdasarkan fungsi dan sistem tubuh. Dalam klasifikasi ini, anatomi dikategorikan berdasarkan fungsi dan sistem tubuh yang berhubungan satu sama lain untuk menjaga homeostasis tubuh. A.
Anatomi sistemik, deskripsi. Klasifikasi anatomi sistemik berfokus pada studi organ-organ dan struktur tubuh yang tergabung dalam sistem tertentu. Setiap sistem tubuh berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup tubuh. Contoh sistem dalam anatomi sistemik, sistem muskuloskeletal, mengkaji tulang, otot, sendi, dan ligamen yang memungkinkan tubuh bergerak. Sistem kardiovaskular, mengkaji jantung dan pembuluh darah, serta bagaimana darah beredar ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan, mengkaji organ yang terlibat dalam pencernaan makanan, termasuk mulut, lambung, usus, hati, dan pankreas. Sistem pernapasan, mengkaji organ seperti hidung, trakea, bronkus, paru-paru, dan bagaimana proses pernapasan berlangsung. B. Anatomi regional, deskripsi. Klasifikasi ini berfokus pada studi bagian-bagian tubuh berdasarkan wilayah atau daerah tubuh yang spesifik, tanpa memperhatikan sistem tubuh. Semua struktur yang ada dalam wilayah tubuh tersebut dipelajari. Contoh, kepala dan leher, termasuk otak, mata, telinga, gigi, lidah, dan struktur pendukung lainnya. Toraks, dada, memuat organ-organ seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar. Abdomen, mempelajari organ-organ pencernaan seperti lambung, usus kecil, usus besar, hati, dan ginjal. C. Anatomi perbandingan, deskripsi, membandingkan anatomi tubuh manusia dengan spesies lain untuk melihat kesamaan dan perbedaan dalam struktur tubuh. Ini sering digunakan untuk mempelajari evolusi dan adaptasi. Contoh, perbandingan anatomi manusia dengan anatomi hewan. Seperti perbandingan struktur tulang atau organ internal antara manusia dan primata atau mamalia lain. 3. Klasifikasi anatomi berdasarkan pendekatan studi. Anatomi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk mempelajarinya, yaitu pendekatan struktural atau fungsional. A. Anatomi deskriptif, deskripsi. Merupakan pendekatan yang menggambarkan struktur tubuh secara detail, termasuk ukuran, bentuk, lokasi, hubungan antar bagian tubuh, dan fungsi setiap struktur. Contoh, deskripsi mendalam tentang bentuk tulang, jenis otot, struktur pembuluh darah, atau posisi organ dalam tubuh. B. Anatomi fungsional, deskripsi. Menekankan pada cara setiap struktur tubuh bekerja dan berfungsi dalam konteks sistem tubuh yang lebih besar. Contoh, mempelajari bagaimana jantung memompa darah, bagaimana sistem pernapasan menyediakan oksigen ke tubuh, atau bagaimana otot bekerja untuk menghasilkan gerakan. 4.
Klasifikasi anatomi berdasarkan proses pengajaran dan pengajaran. Dalam konteks pengajaran, anatomi dapat dibagi menjadi berbagai bidang untuk membantu mahasiswa atau profesional medis mempelajarinya secara lebih mendalam. A. Anatomi klinis, deskripsi. Anatomi klinis berfokus pada penerapan pengetahuan anatomi untuk diagnosis, pengobatan, dan pembedahan. Ini adalah pendekatan yang menghubungkan anatomi dasar dengan praktik medis. Contoh, penerapan pengetahuan anatomi untuk memahami cedera tubuh, seperti patah tulang, kelainan anatomi, seperti tumor atau pembengkakan organ, serta untuk prosedur pembedahan. B. Anatomi pembedahan. Deskripsi, fokus pada struktur tubuh yang terkait langsung dengan prosedur pembedahan. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang lokasi, hubungan, dan kedalaman struktur tubuh untuk memastikan pembedahan dilakukan dengan aman. Contoh, pemahaman tentang anatomi organ dalam tubuh untuk memandu ahli bedah dalam menghindari kerusakan pembuluh darah atau organ vital saat melakukan prosedur. C. Anatomi perkembangan, embriologi. Deskripsi, mempelajari perkembangan struktur tubuh dari tahap embrionik hingga dewasa. Ini termasuk pembentukan dan diferensiasi jaringan serta organ. Contoh, studi perkembangan sistem saraf, sistem muskuloskeletal, atau organ tubuh lainnya sejak tahap awal embrio. 5. Klasifikasi anatomi berdasarkan alat dan teknologi. Klasifikasi ini mengacu pada penggunaan teknologi atau metode tertentu dalam mempelajari anatomi. A. Anatomi dengan diseksi, deskripsi. Merupakan metode yang paling tradisional dalam mempelajari anatomi, di mana tubuh atau bagian tubuh, biasanya cadaver, dipotong untuk menganalisis struktur internalnya. Contoh, pembelajaran anatomi dasar di ruang kelas melalui diseksi tubuh manusia atau hewan untuk memvisualisasikan organ-organ tubuh dan sistemnya. B. Anatomi dengan pencitraan medis, deskripsi. Pencitraan medis modern seperti CT scan, MRI, ultrasonografi, USG, dan X-ray memberikan gambaran struktur tubuh manusia tanpa memerlukan diseksi fisik. Contoh, menggunakan pencitraan untuk memeriksa struktur tulang, otot, organ dalam tubuh, serta untuk merencanakan operasi atau mendiagnosis penyakit. 6. Klasifikasi anatomi berdasarkan pendekatan lokasi. Dalam pendekatan ini, anatomi diklasifikasikan berdasarkan area tubuh yang spesifik, dan melibatkan studi bagian tubuh atau organ-organ tertentu. A. Anatomi kepala dan leher, deskripsi. Mempelajari struktur yang terdapat di kepala dan leher, termasuk organ-organ penting seperti otak,
mata, telinga, tenggorokan, dan kelenjar tiroid. Contoh, anatomi otak, sistem saraf kranial, serta struktur pembuluh darah dan otot di sekitar leher. B. Anatomi toraks, dada. Deskripsi, fokus pada struktur yang ada di dada, termasuk jantung, paru-paru, pembuluh darah besar, dan otot-otot yang berperan dalam pernapasan. Contoh, struktur dan fungsi jantung dan paru-paru dalam peredaran darah dan respirasi. C. Anatomi perut, abdomen. Deskripsi, mempelajari organ-organ di dalam rongga perut, seperti lambung, usus, hati, ginjal, pankreas, serta pembuluh darah yang menyuplai organ-organ tersebut. Contoh, pahami struktur dan fungsi organ dalam pencernaan serta hubungan antara organ-organ pencernaan. Kesimpulan, klasifikasi anatomi memberikan struktur yang jelas untuk mempelajari tubuh manusia. Pembagian ini memudahkan pemahaman mendalam baik dari segi struktur tubuh maupun fungsinya. Dari anatomi makroskopik hingga mikroskopik, serta dari anatomi klinis hingga perbandingan anatomi. Setiap klasifikasi memiliki peran penting dalam mendalami berbagai aspek tubuh manusia untuk keperluan medis, pengajaran, penelitian, dan pengembangan teknologi medis.